di balik pohon itu ada putih-putih gitu, samar-samar itu. Tapi sih kayak pocong, tapi saya nggak berani gitu untuk. Selamat malam, kembali lagi di channel gue, Yadi Story. Kali ini di Cermat, cerita malam Jumat. Gue kedatangan salah satu teman sekaligus mentor gue saat pendakian. Mentor sekaligus mengikuti sebuah komunitas. Nah, langsung aja kita berkenalan dengan teman gue ini. Gimana, Baim? Baik, alhamdulillah. Boleh perkenalan dengan teman-teman? Siapa namanya nih? Ya, terima kasih sebelumnya udah diundang. Perkenalkan, nama saya Baim, komunitas KPGR, Komunitas Pendaki Gunung Indonesia Raya. Jadi dulu KPGR ini masih media Facebook. Berawal berdirinya? Berdirinya itu saya sih agak lupa ya. Pokoknya untuk sekarang KPGR ini udah bergerak umur 4 tahun. 4 tahun, oh, udah lama, lumayan lama ya, James. Nah, untuk sekarang anggotanya udah berapa nih, kalau tahu? Kalau untuk Jakarta sendiri udah banyak. Nah, itu kan komunitas Baim yang pernah ngikutin ya, Iya. Mas Baim. Nah, dia juga punya salah satu komunitas yang didirikan sendiri. Nah, kalau boleh tahu nih, bagi ke informasi ke teman-teman apa nih? Kalau mau ikut daftar atau apa seperti itu sih, bisa bantu nggak? Jadi tahun 2017 saya mendirikan komunitas Jackpacker Adventure. Nah, deskripsinya ada di bawah ya. Jadi Jackpacker Adventure itu awal mulanya gerombolan ojek online pencinta alam. Ingin mendaftar itu atau bergabung lah ya. Nah, itu memang harus ada ojek online atau umum nih? Untuk dulu tahun pertama itu khusus ojek online aja. Tapi kan kita udah bergerak 3 tahun lah. 3 tahun saya sendiri sebagai pendirinya, saya share untuk umum. Dan Jackpacker sendiri ini sekarang nggak ojek online, malahan jadi anak-anak SMP dan SMA yang masuk di dalam komunitas itu. Nah, buat teman-teman yang pengen mencoba mendalami pendakian gunung, ya ada di deskripsi. Nah, nanti juga ada di Instagramnya. Kebetulan banget nih, Mas Baim ini punya cerita tentang pengalaman dia di Gunung Gede Pangrango. Bagaimana ceritanya? Berikut ceritanya. Pas kejadiannya di mana, Mas? Jadi waktu saya turun dari puncak itu kisaran jam 12 habis sholat zuhur, turun terus menuju turunan setan atau tanjakan setan. Nah, si yoga ini teman saya, dia melipir arah kanan. Dia ini jadi nggak lewatin tanjakan setan, jadi dia melipir. Mungkin karena dia takut atau apa, licin, saya izinkan dia sendiri melipir. Udah ketemuan di bawah. Nah, dari situ masih nggak ada kendala apa-apa, nggak ada keanehan. Terus mulailah sampai di kandang badakan. Di kandang badak kita masih ketawa-ketawa, masih makan, masih minum, ngerokok bareng. Di kandang badak kisaran jam 2-an dari kandang badak. Lanjut turun jam habis asar.
Cukup lama ya, cukup Di kandang lama. badak kita agak break lama karena kan kecapean juga, capek. Kandang badak turun jam 4 menuju air panas, jembatan jalan. Nah, di kandang batu break lagi, sempat break. Nah, di situ udah mulai si yoga ini mulai ada gitu. Jangan kita break di dekat bangku yang itu semen itu. Nah, yoga itu dekat pohon, dia sendirian. Ya udah, mungkin dia lagi pengen menyendiri, kita nggak ada perasaan aneh apa. Lanjutlah perjalanan kita lanjut menuju Batu Kukus. Di Batu Kukus ini, nah, mulailah keganjalan ini mulai berasa. Si yoga ini sempet di Batu Kukus ini udah sempoyongan jalan, sempat break bentar. Terus saya tanyain, kenapa, pusing, sakit atau apa? Dia bilang, enggak bang, enggak kenapa-kenapa. Kata dia, masih kuat. Benar, masih kuat. Iya bang. Kemudian dilanjut lagi ke Batu Kukus 1. Di Batu Kukus 1 ini dia udah mulai kehilangan kesadaran. Akhirnya saya sama tim inisiatif bawain dong keril gua, bawain juga keril yoga biar gua gendong sama yoga. Posisi cuma rombongan. Iya, udah nggak ketemu pendaki lain. Di Batu Kukus itu, Batu Kukus 1 itu jam 7 malam ya? jam 8 Batu Kukus 1. Nah, saya gendong si yoga, saya gemblok di belakang ya. Keril dibawa sama tim, keril saya dan keril yoga. Turunlah saya duluan ya, karena saya kan bawa si yoga kan, karena saya takut dia kenapa-napa, makanya pengen buru-buru sampai base camp. Nah, saya percayain sama teman-teman karena teman banyak kan, 8 orang, jadi aman lah, saya nggak terlalu khawatir ya kan. Saya gendong juga gelap-gelapan, saya bermodalkan helm doang satu, saya gendong tutup. Saya lari sampailah di Rawadenok. Saya udah mulai kelelahan, berhentilah sejenak di Rawadenok. Saya tanyain yoga, yuk masih sadar gak? Yuk bangun yuk, kalau yoga sadar ayo kita jalan pelan-pelan aja, ngapain capek. Dia cuma jawab ya Allah gimana, kata saya nengok ke atas, rombongan nggak ada kedengeran. Saya sempat teriak-teriak, woi, saya sempat teriak kayak gitu, nggak ada suara. Wah, saya lumayan jauh nih berarti ya kan. Ya udah, akhirnya saya berhenti 5 menit 10 menit, saya lanjut jalan. Nah, di perjalanan saya berasa aneh, kok kayak ada ikutin, kayak jejak, kayak bukan saya doang gitu. Ya lanjut, sempat berhenti dulu karena kelelahan juga kan. Saya cuma bawa 1 botol doang. Saya turunin si yoga, saya nengok ke belakang, astagfirullahaladzim, saya sambil nyebut gitu. Di balik pohon itu ada putih-putih gitu, kayak pocong gitu, tapi saya samar-samar itu. Tapi sih kayak pocong, tapi saya nggak berani gitu untuk menatap lama. Saya astagfirullahaladzim, aduh, bulu kuduk udah merinding, aduh, tapi lelah, tapi rasa takut juga ada. Ya udah, saya akhirnya lanjutin jalan sampai di Rawadenok 1. Rawadenok 1 saya tempat berhenti agak lama nungguin tim karena takut kenapa-napa juga kan. Dia itu saya lumayan lama, kisaran setengah jam lebih lah di situ. Akhirnya tim turun, ketemulah kita bareng-bareng, istirahat bareng, buka ini apa namanya, kompor, kopi kita buat penghangat dulu kan, karena jam udah nunjukin jam 11, setengah 12 lah di situ. Kita agak lama di situ. Ya udah, di situ kita ngerokok, masih ini itu. Si yoga belum sadar sih, udah agak sadar sedikit. Ya udah ya, udah enakan ya, habis dibikinin air panas ini itu kan, teh.
Udah, yuk gimana, udah enakan? Iya bang, udah enakan. Ya udah yoga jalan ya pelan-pelan aja, gak usah bawa carrier, kira teman-teman aja yang carrier. Om Bayu udah capek banget. Ya bang, udah jalan pelan-pelan. Tuh saya sempet di Rawadenok 1 berasa ada keanehan, karena kita lagi ngobrol, ada yang kencing, ada yang segala macem ya kan di pos. Saya sempet headlamp saya menyorot ke arah pohon. Di situ saya ngeliat entah itu macan, entah itu apa, ada di balik pohon itu. Menghadap, melihat atau Melihat ke kita. melihat? Jadi headlamp saya nggak sengaja ke pohon, matanya itu nyala. Matanya itu nyala, terus ada kayak bintik-bintik gitu. Wah, kan saya saya udah pikiran saya positif aja, daripada teman-teman pada takut kan. Jadi gitu, ayo lanjut turun ya, lanjut turun. Yuk, udah malam ini, jam berapa? Kayak gitu kan. Ya udah, ayo turun. Udah kita packing, beres-beres, turunlah pelan-pelan. Di situ turun kita berdampingan lah semua, nggak ada space, tetap sama-sama sampai di Panjangan. Panjangan kita udah mulai pada lelah, yang wanita juga udah mulai lelah, istirahat lagi di Panjangan. Kita udah aman, ibarat kata saya udah aman di Panjangan, karena Panjangan itu kan cabang yang menuju ke puncak dan tempat wisata Curug Ciberem. Maka saya udah deket turun ke bawah, udah aman, udah istirahat agak lamaan di situ. Lanjut lagi turun, kisaran jam setengah 2-an turun lagi kita. Nah, di jembatan itu ada temen yang iseng ngitung. Saya posisi di urutan ketiga, si Yoga di 4 di belakang saya. 1, hitungnya berhitung 1, 2, saya sebut 3, Yoga 4, dan selanjutnya. Dan nggak tahu kenapa itu di hitungannya itu teman saya paling terakhir 11. Padahal cuma kita 10 orang. 10 orang. Iya. Akhirnya berasa aneh. Coba hitung ulang lagi sampai 3 kali, hasilnya sama 11. Dan teman-teman gimana itu? Akhirnya pada melotot-melototan. Yang bener apa ngitung? Ini itu kan salah-salahan kan. Wah, udah mulai ganjal 3 kalinya, tetap masih 11. Udah turun lanjut lagi yuk. Ya, saya bilangin jangan pada kosong ya bacaan. Ya, nggak ada gampang dimasukin ya kan. Ya udah lanjut turun jembatan kan, jembatan yang kayu itu beton. Di situ saya ngeliat pendaki 1 orang di jembatan agak pinggir, dia bawa carrier sambil ngerokok, lagi duduk di gini sambil ngerokok. Terus saya merasa mungkin dia mendaki malam kan. Ya udah saya bilang, Posisinya itu jam berapa? Pas sudah nyampe di jam 2-an. jam 2. Nanti kan posisi nggak ada yang lain. Nggak ada, dia sendiri. Padahal sebelumnya nggak ada yang ngeduluin ini kan? Nggak ada. Saya dari turun itu nggak ketemu yang naik, nggak ketemu yang turun, jadi cuma tim saya doang. Nah, sempat ngobrol Nggak, karena kan ngelihat teman-teman udah pada lelah juga semua, cuman permisi doang, dan nggak tahu kenapa itu yang ngelihat cuma saya doang, teman-teman nggak ada yang ngelihat. Jadi saya permisi di sini, itu saya lanjutin perjalanan. Terus saya nggak nanya sama teman-teman kan ngelihat apa enggak kan. Terus lanjut sampailah di Telaga Biru. Telaga Biru kita jalan pelan-pelan, nggak break lagi, pelan aja jalannya. Di situ ketemu kucing. Jadi ketemu kucing putih bagus banget, kayak kucing perawat gitu. Dan nggak tahu kenapa tuh kucing ngalingin jalan kita, kayak mungkin ngasih isyarat atau gimana. Ngalihin jalan, kita mau jalan di ini kalinya jalan lagi. Terus akhirnya saya inisiatif bilang permisi, mau numpang lewat, saya bilang gitu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh kucing minggir sendiri. Ya udah kita lanjut lagi, sampailah akhirnya di pos Simaksi. Itu sampai di pos Simaksi kita jam 3 pagi. Dan ya udah dari situ kita ya bersyukur, alhamdulillah 10-10-nya selamat sampai pos. Akhirnya itu aja sih cerita saya sih selama saya pendakian. Sempat cerita nggak ke Yoga, ke teman-teman
melihat kejadian-kejadian kayak gitu? Pas di pos sempat kan kita ya canda tawa ya kan, habis lelah kita minum air hangat-hangat di base camp, kita mulai tanya-tanya dan si Yoga jawabannya nggak tahu bang, tiba-tiba Yoga nggak sadar diri aja kayak gitu, hilang aja tiba-tiba kayak gitu, nggak ada pemikiran apa-apa, kayak kosong gitu. Terus juga sempat saya tanya tadi pada ngeliat nggak di jembatan ada orang nggak ada pendaki, terus pada bilang orang dari mana, orang kita turun aja nggak ada tim lain yang naik juga nggak ada. Wah, di situ saya udah mulai berasa aneh. Udahlah, cukup saya aja yang ini, berarti yang penting tim saya selamat sampai base camp. Pengalaman yang benar-benar yang nggak bisa dilupain ya Im. Iya. Terima kasih ya Mas Baim atas pengalaman dan ceritanya, Iya. untuk share ke cerita cermat, cerita malam Jumat. Semoga pengalaman ini bisa edukasi ke teman-teman, percaya atau nggak percaya biar mereka yang menilainya. Iya. Saksikan terus cermat cerita malam Jumat berikutnya. Like, comment, and subscribe. Salam Salam misteri. misteri.